Ya, glory. Amin. Haleluya. Kita selalu merindukan firman-Nya siang dan malam. Tetapi pada waktu yang indah ini, Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk memuliakan nama-Nya dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, sebab Dia adalah Allah kita yang memberikan jiwa kepada kita, di mana jiwa kita berasal daripada surga, daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita yang memberikan iman pengangkatan kepada kita, iman pengangkatan pada akhir zaman ini, di waktu senja ini. Haleluya. Dan Yesus Kristus selalu memperhatikan kita, selalu memberikan kepada kita penglihatan, ya, dan juga selalu memberikan kepada kita pengertian siang dan malam. Zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini? Dari sinilah kita tahu bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Jadi tentu kita harus melakukan kehendak Bapa kita. Kita tentu melihat, ya, melihat perjalanan kita. Sudah di mana kita dan sudah sampai di mana kita. Sebab kita melihat dari mana kita berasal dan kita sedang di mana pada waktu ini. Dan tujuan kita kemana. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pewahyuan bagi mempelai wanitanya. Itulah sebabnya Yesus memberikan iman kepada kita. Iman yang daripada Kristus dan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan Dia memberikan kepada mempelai wanitanya dari iman sampai kasih akan saudara-saudara, seperti yang tertulis di kitab Petrus. Haleluya. Seperti yang kita tahu di sini, ya, harus memiliki iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara. Dan batu itu kan menutup. Kita tahu bahwa batu utama adalah Kristus. Dia adalah kasih. Dia akan menutup rami tersebut. Dia akan memeteraikan kita sampai pada hari penebusannya. Haleluya, sampai pada hari kedatangan Kristus. Kita sudah membahas bagaimana tentang meterai yang keempat, ya, di minggu kemarin. Dan saya sudah menjelaskan karena Nabi adalah pengajar kita dan memberikan segala sesuatu untuk kita benar-benar dapat mengerti sebagaimana pertumbuhan gandum tersebut, ya, benih itu ditanam, lalu dia mulai menemukan jumlahnya, ya, dan menghasilkan buah, ya, setelah matang dan buah siap dituai. Seperti itulah perjalanan mempelai wanita. Haleluya. Jadi kita sudah keadaan matang pada waktu ini, pada hari senja ini. Haleluya. Untuk siap dituai, siap dipanen, dan siap dibawa Kristus kepada tempatnya. Dari mana jiwa kita berasal, maka kita akan dikembalikan ke sana. Sebagaimana Kristus telah menjadi daging dan Dia mau kembali menjadi roh. Karena kita tahu bahwa Allah adalah roh dan Dia kembali kepada tahtanya sendiri. Haleluya. Kita sudah membahas bagaimana tentang meterai keempat, tetapi kita belum membahas bagaimana tentang meterai pertama, kedua, ketiga, dan juga kelima, keenam, dan ketujuh. Tetapi yang kita tahu bahwa yang pertama adalah kuda putih, itu adalah antikris, membunuh dengan roh, merupakan antikris, membunuh secara rohani. Itu dia maksudkan. Jadi nomor dua, kuda merah membunuh dengan pedang. Ya, kekuatan politik ketika gereja dan negara disatukan. Dan ketika kuda hitam, jiwa-jiwa ketika dia menyebarkan doktrinnya dan dia melakukan di sana dengan perzinahannya. Dan dia menimbang, ya, menimbang makanan itu dan menjualnya
Jadi mereka memberikan makanan dengan menimbang dan dinar-dinar tersebut, dengan dinar-dinar tersebut. Haleluya. Dan seterusnya. Dan keempat, seekor kuda pucat. Keterpisahan kekal dari Allah. Itulah kuda pucat. Karena penyesatan dengan kata-kata yang licik. Seolah-olah kata-kata tersebut ya benar. Seolah-olah membuat manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal tidak. Itulah kuda pucat. Haleluya. Pemisahan ya antara Allah dan manusia. Artinya tidak bisa mewarisi Yerusalem yang baru yang kita nantikan. Haleluya. Jadi selanjutnya minggu depan kita akan bahas atau ya kalau kehendak Tuhan kita akan bahas meteraya pertama atau meteraya kelima. Tetapi pada waktu yang indah ini kita akan bahas dulu bagaimana tentang karena Roh selalu bekerja di dalam kita dan Rohlah yang diutus Allah sebagai penghibur kita dan pemberi ya pengajar kita, pemberi makanan rohani pada musimnya di zaman ini. Haleluya. Untuk apakah Roh diberikan? Untuk apakah Roh Kudus diberikan kepada kami? Itulah pembahasan kita pada waktu yang indah ini. Haleluya. Glory. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Engkau sendiri Tuhan adalah Roh. Dan Engkau sendiri Tuhan bertabernakel di dalam manusia. Itulah sebabnya Engkau menciptakan manusia Tuhan, yaitu Yesus Kristus, supaya Engkau berdiam di dalamnya, bertabernakel Tuhan di dalamnya. Untuk supaya firman-Mu menjadi daging dan tinggal di antara kami. Untuk supaya dapat Tuhan berlumuran darah dan menyucikan segala dosa bagi orang-orang yang sudah Kau tebus sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa di surga. Itulah rencana-Mu Tuhan. Itulah kehendak-Mu dan program-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu mengikuti program-Mu dan rencana-Mu yang indah Tuhan. Dan Engkau tidak akan bisa meninggalkan rencana-Mu yang baik bagi kami Tuhan. Dan juga bagi orang-orang yang percaya di zaman dulu Tuhan sampai yang ke zaman ini. Sebagaimana perjalanan ketujuh zaman gereja. Sebagaimana Tuhan perjalanan ketujuh meterai. Yang itu tidak bisa dipisahkan antara ketujuh zaman gereja Tuhan. Dan semua selaras berjalan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Bapa yang baik, kami memiliki Tuhan hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, jikalau ada orang yang lapar, Engkau tidak akan memberikan batu kepadanya. Dan jikalau ada orang yang haus Tuhan, dan Engkau tidak akan memberikan asam kepada mereka. Dan jika Engkau Tuhan memberikan kepada kami firman yang sempurna di zaman ini, maka mempelai wanita-Mu akan tahu. Karena kami tahu Tuhan, kami memiliki benar-benar pengetahuan akan firman di zaman ini. Itulah sebabnya Tuhan, mempelai wanita-Mu meminta roti. Dan Engkau tidak akan mau memberikan batu. Dan jika mempelai wanita-Mu Tuhan meminta ikan, maka Engkau Tuhan tidak akan memberikan duri kepada mereka. Bapa yang baik, diberkatilah hati orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami bukan sekedar Tuhan berkumpul pada waktu yang indah ini. Tetapi benar-benar Tuhan kami merindukan pengajaran-Mu yang ke zaman ini. Untuk membasahi Tuhan jiwa kami. Untuk memberikan Tuhan perawatan kepada jiwa dan pikiran kami dan hati kami Tuhan. Itulah yang kami rindukan daripada Tuhan. Karena tiada Tuhan yang bisa memberikan
pengajaran yang sempurna kepada kami selain daripada Roh Kudus-Mu. Tiada Tuhan yang bisa dapat mengajar kami selain daripada Roh-Mu. Roh-Mu lah yang bekerja melalui seorang nabi di akhir zaman Tuhan, untuk semua menyingkapkan semua misteri, ketujuh guru, dan juga sangkakala Tuhan, materai-materai dan ketujuh zaman gereja, untuk supaya kami Tuhan mengerti di setiap kami melangkah di jalan hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada di dalam kami, dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pengajaran-Mu, hujan yang akhir Tuhan. Kami mengingat peristiwa yang terjadi di zamannya Nuh. Engkau memberikan Tuhan tanda-tanda. Engkau memberikan pengajaran Tuhan melalui seorang nabi, untuk supaya manusia berjaga-jaga dan masuk kepada dalam bahtera, dan mau Tuhan menerima firman-Mu Tuhan, menerima suara-Mu Tuhan pada waktu itu. Tetapi hanya sedikit masuk ke dalam bahtera. Untuk mengenapkan firman-Mu Matius 22:14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kamilah bilangan terakhir Tuhan di akhir zaman ini. Dan juga keluarga-keluarga kami merindukan mereka Tuhan. Kami memohon Bapa yang baik, supaya mereka Tuhan mau mendengarkan firman-Mu di akhir zaman ini, supaya mereka menjauh daripada hal-hal kegelapan duniawi. Supaya mereka Tuhan tidak memalingkan atau melayangkan pandangnya ke belakang Tuhan, melihat hal-hal yang menajiskan, yang mengikat mereka kepada hal-hal kejahatan Tuhan dan juga dosa. Bapa yang baik, karena firman Tuhan sungguh sangat sederhana, karena Engkau adalah Allah kami yang sederhana. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan mata rajawali yang tajam kepada kami, untuk sanggup melihat Tuhan makanan yang segar, yang sempurna di akhir zaman ini, yang tidak bermalam Tuhan, yang tidak ada yang tidak ada baunya Tuhan, tetapi sungguh Tuhan sempurna. Karena kami tahu Tuhan bahwa inilah jalan kami yang terakhir, untuk supaya kami luput dari dalam dosa, keluar daripada lumpur maut Tuhan, dan masuk kepada jalan itu yang Kau bangun Tuhan. Dan Engkau membangun gereja-Mu Tuhan di atas batu karang, yaitu firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di mana Engkau berkata, kenalilah pohon dari buahnya, dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Kami tahu membandingkan antara yang baik dan yang baik Tuhan. Itulah sebabnya kami menjauh Tuhan daripada pekerjaan-pekerjaan duniawi, pekerjaan-pekerjaan main judi, pekerjaan-pekerjaan mabuk-mabuk Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, yang tidak berdampak Tuhan bagi firman-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau dapat menilai semuanya. Betapa indahnya pekerjaan mempelai-Mu di akhir zaman. Cukup memiliki pakaian yang sederhana, cukup memiliki pikiran yang sederhana Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang tidak menginginkan Tuhan kekayaan seperti orang-orang kaya raya atau penguasa-penguasa dunia. Biarlah kami menjadi laskar-laskar Kristus di akhir zaman Tuhan, dan siap untuk bekerja di dalam ladang Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menghampiri firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang baik, dan mengurapi setiap kepala kami Tuhan. Bapa yang baik, berikan Tuhan kepada kami semangat dan sukacita, hati yang menggebu-gebu Tuhan di setiap saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan tolong Tuhan, berikan kepada kami pertumbuhan lebih lagi, sebagaimana Raja Wali dari anak-anak Tuhan sampai hingga dewasa, sampai tua Tuhan, sampai pada waktunya Tuhan. Pintu Engkau bukakan bagi mempelai wanita-Mu untuk masuk kepada perjamuan kawin malam domba Tuhan. Haleluya, glory. Kami tahu Tuhan
bahwa di hari nanti tidak ada kelaparan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada keinginan daging Tuhan, tidak ada hal-hal yang lain. Hanya satu Tuhan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh mempelai wanitamu di sana, yaitu menyembah Allah siang dan malam dan bersukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bila ada yang sakit keluarga kami Tuhan, biarlah Engkau menjamah. Bila ada yang lemah Tuhan, tolong Tuhan biarlah Engkau menguatkan dan memberikan kepada mereka. Dan Engkau Tuhan mencelipkan mata mereka supaya mereka dapat melihat hal-hal Tuhan surgawi di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami yang seiman dengan kami, biarlah kami saling mendoakan dan saling mengasihi. Dan biarlah kami menyatu Tuhan di suatu saat yang indah untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sorry. Kita dengan senang hati untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan membacakan. Nah, kita senang untuk memakan daging yang sempurna ini, daging yang segar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia adalah roti, dia adalah air kehidupan. Haleluya. Dialah pokok anggur. Haleluya. Dan kita adalah rantingnya dan menghasilkan buah sesuai dengan pokoknya sendiri. Mari kita buka kitab kita yang tertulis di Matius. Yang tertulis di kitab Matius Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Kita lihat ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman-Nya yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa-Ku,
melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selanjutnya ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Kita sudah membaca ya dan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Haleluya. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Haleluya. Tetapi firmanku tidak akan berlalu. Kenapa dikatakan firman-Nya tidak akan berlalu? Karena firman adalah Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Sebab firman adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus Kristus mengajarkan semuanya itu kepada murid-muridnya sebelum dia kembali ke tahtanya sendiri. Dan dia mengutus Roh Kudus. Itulah sebabnya, untuk apakah Roh Kudus diberikan kepada kita? Haleluya. Untuk apakah Roh Kudus diberikan kepada kita? Dan kita lihat di Yohanes 14 ayat 20 itu, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amen. Haleluya. Supaya Bapa ada di dalam kita dan kita ada di dalam Bapa. Dan Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Allah lah yang menciptakan Adam dan Hawa. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu di Taman Eden, dia harus menjadi daging untuk menebus manusia yang telah jatuh tersebut. Haleluya. Setelah dia menjadi daging, tinggal di antara kita, dan dia kembali ke tahtanya dan mengutus Roh penghibur kepada kita, Roh penolong kepada kita, untuk mengajar kita di akhir zaman ini. Haleluya. Sama dengan pertumbuhan gereja. Kita tahu bahwa di zaman Martin Luther adalah pembenaran. Datang di zaman John Wesley adalah pengudusan. Datang di zamannya Laodikia adalah baptisan Roh Kudus. Haleluya. Di sini adalah zaman karismatik Pentakosta. Sama dengan pertumbuhan gereja. Dari benih ditanam, tumbuh menghasilkan jumbai atau daunnya dan sampai menghasilkan buahnya. Demikianlah perjalanan Allah kita. Dia adalah Yehova, Elohim. Dia adalah manusia, menjadikan manusia, diri sendiri menciptakan manusia supaya dia berada di dalam manusia tersebut, yaitu Yesus Kristus, dan dia menjadikan dirinya Roh Kudus. Haleluya. Untuk supaya apa maksudnya? Untuk supaya engkau ada dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Sekalipun ada 3 sebutan, tetapi itu adalah 3 jabatannya. Bukan berarti orangnya berbeda-beda. Allah dan Anak, Yesus Kristus dan Roh adalah satu. Bukan 3 pribadi, tetapi pekerjaannya berbeda-beda. Haleluya. Dulu pada
pada mulanya Allah menciptakan dan bumi itu adalah Elohim sendiri. Allah sendiri. Haleluya. Jadi Allah harus melalui pengantara. Dia menjadikan manusia di dalam rahim seorang Maria. Ya. Sedangkan Maria pun belum berhubungan dengan istrinya. Belum suami istri maksudnya. Itulah sebabnya dia mengandung dari Roh Kudus. Setelah itu dia menjadikan dirinya juga Roh Kudus sebagai penghibur kita. Haleluya. Sesuai dengan programnya Allah, dia harus menjalani programnya tersebut. Dia tidak akan bisa meninggalkan maksud dan rencananya. Haleluya. Jadi kita lihat, apakah tujuan Allah dengan mengutus Roh Kudus? Dan kita lihat tadi di Yohanes 14, ya. Kita sudah melihat tadi di Yohanes 14, ya. Tujuan Allah dengan mengutus Roh Kudus, kita melihat supaya Allah sendiri akan diam di dalam gerejanya. Supaya Allah sendiri diam di dalam gerejanya dan melanjutkan rencana-rencananya melalui gereja. Ini maksudnya dan rencananya. Bahwa Allah yang dulunya ada di dalam Kristus. Haleluya. Melanjutkan rencana-rencananya. Melalui Kristus. Dan Kristus di dalam gereja. Melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Haleluya. Jadi kita tahu apakah Roh Kudus. Untuk supaya kita melanjutkan juga pekerjaan-pekerjaannya Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Roh. Itulah sebabnya untuk apakah Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi kadang banyak bertanya-tanya, oh untuk apa ya Roh Kudus diberikan kepada kita? Apakah untuk supaya kuat bekerja bertani? Apakah untuk supaya bisa mencari pangkat yang tinggi? Apakah untuk supaya sukses di dalam bisnisnya? Apakah supaya dia mendapatkan bupati, gubernur, presiden dan lain sebagainya? Bukan itu. Haleluya. Tujuannya di situ supaya kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencana Allah yang indah sampai pada hari penebusannya. Itu yang dimaksudkan. Haleluya. Itulah sebabnya Allah selalu mengutus utusannya di setiap zaman untuk penyambung lidah Allah. Lalu kitalah sebagai saksinya. Haleluya. Kitalah meresmikan semuanya itu. Dan kitalah pekerja-pekerjanya. Haleluya. Supaya selalu firman Allah berjalan terus. Sesuai dengan yang tertulis. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan Yesus di sini? Bapaknya, Allah Anak sebagai Yesus, Allah Roh Kudus, ya mereka Roh dan Allah dan Yesus adalah satu. Haleluya. Jadi itulah artinya bahwa ada satu Allah dalam 3 jabatan. Dalam 3 jabatan. Yesus gak pernah menciptakan langit dan bumi. Yesus gak pernah menciptakan manusia. Yesus gak pernah menciptakan binatang. Pada waktu Yesus ada di bumi. Tetapi Yesus hanya memiliki 3 tarikan. Haleluya. Tarikan yang pertama adalah menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Haleluya.
Jadi, tiga pekerjaan yang dilakukan Allah, yang dilakukan oleh Kristus ketika dia ada di bumi ini. Dan yang terakhir, dia memberitakan firman. Haleluya. Dia memberitakan firman. Ketika dia memberitakan firman, di sanalah manusia menjauh daripada Yesus. Itulah sebabnya Yesus tadi memberitahukan segala sesuatu kepada murid-muridnya sebelum dia kembali. Haleluya. Dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Itulah pekerjaan Yesus. Tetapi kita lihat Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita lihatlah pekerjaan roh di akhir zaman ini. Apakah pekerjaan mereka? Apakah pekerjaan orang-orang ya di akhir zaman, orang-orang percaya? Haleluya. Rohlah yang bekerja di dalam mereka. Rohlah yang bekerja di dalam kita untuk menyaksikan kemuliaan Allah, untuk menyaksikan firman pada zamannya. Haleluya. Jadi Allah, Yesus dan Roh adalah satu, tetapi memiliki tiga pekerjaannya. Haleluya. Jadi kita lihat semua yang dulunya ada pada Allah, ya, semua dulunya yang ada pada Allah, dia curahkan ke dalam Kristus. Karena dia mengosongkan dirinya dan mencurahkannya ke dalam Kristus. Dan Kristus adalah kepenuhan kealahan secara tubuh jasmani. Haleluya. Secara tubuh jasmani. Jadi semua yang dulunya ada pada Yehova, dia curahkan ke dalam Kristus. Dan semua yang ada pada Kristus, dia curahkan ke dalam gerejanya. Haleluya. Bukan ke dalam dunia. Atau bukan ke dalam secara individu. Tetapi ke dalam seluruh tubuh. T besar. Disitulah kita berkumpul bersama di dalam kesatuannya. Haleluya. Jadi kita memiliki kuasa semua yang dulunya ada pada Allah kita. Haleluya. Jadi semua itu ada juga di dalam Kristus. Karena kita tahu ya, sebab Allah dijadikan Kristus. Haleluya. Dijadikan daging dan tinggal di antara kita seperti yang saya terangkan tadi. Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Dan Timotius 3:16 dikatakan, jika Timotius 3:16, tanpa perbantahan maka agunglah misteri kesalehan itu, sebab Allah dinyatakan di dalam daging. Haleluya. Jadi kita menyembahnya Allah Yehova yang dijadikan daging dan berjalan di bumi, dan kita melihat dia dengan mata kita sendiri. Kita mengingat ketika Allah menciptakan manusia, setiap petang Allah turun melihat mereka, melihat ciptanya sendiri dengan baik. Haleluya. Allah kita bayangkan, setiap petang dia turun melihat ciptaannya, melihat manusia yang diciptakan tersebut. Haleluya. Tetapi mereka tidak akan dapat menjamah. Tetapi Allah ada pada mereka pada waktu itu, untuk selalu menjaga mereka dan memelihara mereka. Haleluya. Tetapi ketika Allah menjadi daging, kita langsung boleh menjamah Kristus.
saudara kita yang dulu ketika Kristus ada di bumi, mereka sama-sama berjalan, bergandengan tangan, bercakap-cakap, sama-sama minum, sama-sama lapar, sama-sama merasakan lelah dan lain sebagainya. Kita bayangkan betapa indahnya rencana Allah bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kita lihat ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kita melihat bagaimana tentang pemikiran Filipus. Ya, memang benar-benar dia merindukan Allah yang sesungguhnya. Dia benar-benar merindukan Allah. Ingin dia lihat si penciptanya sendiri. Tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Kristus pada waktu itu. Dan dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya, hukum Taurat. Dari pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus, sebenarnya Filipus sudah tahu siapa kepribadian Yesus. Haleluya. Tetapi Yesus dapat memaklumi Filipus sesuai dengan pertanyaannya. Itulah sebabnya Yesus langsung menjawab. Kalau Yesus tidak memaklumi Filipus, maka dia tidak akan menjawab. Tetapi Yesus menjawab dia. Sebab Filipus sudah lama bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus. Masa engkau tidak mengenal Bapa? Haleluya. Barang siapa telah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Haleluya. Ada mungkin nuaing engama atu macheleleki na urapa doto amarwana ba. Patuluh jo na dua puang. Ala sultan do pe na dua babakmu. Molo hudok ko tu na sida. Ay buha nung nga say ama silele nga urapa doto. Bala soitat daho babai. Nga molo ngay berekko apo ngay berekko be babai. Nang mukusong ni dohonokku. Au pe bapak si rohana do. Hape na maruhonao puruhana. Goar pe nga berbeda. Jemolo hudok song ni dohonon ni halak maau. Now seleb. Otomatis deh. Amin. Haleluya. Alai Tuhan Yesus Kristus madosong ni. Buha na nyata do nai nyata sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan juga kitab Yesaya dan juga kitab Mazmur. Haleluya. Berarti kalau sudah Filipus melihat Yesus, berarti dia sudah otomatis melihat Bapa. Sebab Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, Allah yang menciptakan tubuhnya sendiri supaya melalui tubuh ini Allah dapat bekerja untuk menggenapkan firman-Nya. Amin. Haleluya. Dengan apa? Untuk menyucikan dosa manusia. Sekalipun dosamu merah seperti kerbiji, aku akan menjadikannya menjadi putih seperti salju atau kapas. Haleluya. Dengan lewat apa? Dengan lewat pencurahan darah di Kalvari. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang mengatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus ada mayatnya bertahan di atas 3 hari 3 malam?
Tidak ada. Dia bangkit dari antara orang mati. Ya, amin. Itulah sebabnya dia mengatakan kepada Magdalena, kenapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Sebab dia sudah hidup kembali. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa ini sedang memakai tubuh teofani. Dia adalah menjadi roh. Itulah sebabnya dia sendiri mengutus rohnya kepada kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan rencananya. Amin. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat di zaman dulu bahwa Allah Bapa ada di dalam Musa dan anak-anak Israel, ya, anak-anak Israel di dalam tiang api. Kemudian Allah beserta kita di dalam Kristus berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya dengan Dia. Haleluya. Glory. Jadi semua yang dulunya ada pada Allah masuk ke dalam Kristus. Semua dulunya ada pada Kristus masuk ke dalam gereja. Haleluya. Apakah itu? Allah bekerja di dalam kita. Haleluya. Allah bekerja di dalam kita. Roh bekerja di dalam kita. Itulah sebabnya kita tahu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sendiri. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita tinggi, bukan karena kita memiliki sekolah yang tinggi, bukan itu. Haleluya. Tetapi rohlah yang bekerja di dalam setiap diri orang percaya. Amin. Haleluya. Jadi tujuan roh adalah supaya Allah hidup di dalam gerejanya. Bergerak melalui setiap zaman. Mengerjakan kehendak Allah. Mengerjakan kehendak Allah kita. Jadi kita lihat di Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Siapa yang bisa menerima ini? Siapa yang bisa dapat menanggung ini? Hanya orang yang percaya yang sudah ditentukan Allah yang bisa menanggung ini. Yang dapat dianiaya. Yang tidak masuk hitungannya di dunia ini. Tetapi hitungan dan tulisan nama kita ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Di dunia ini tidak tercatat, gak perlu. Gak masuk hitung. Bahkan difitnahkan, dianiaya. Ya. Yohanes 1:11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ayat 2. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. 2 Timotius 3:12 kita lihat, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Apakah dunia mengenal Dia? Menyentuh firman Tuhan atau mengerti pun firman Tuhan sama sekali tidak. Apa yang mereka lakukan adalah kesibukan di dunia ini. Mengurusi bisnis, mengurusi jabatan dan lain sebagainya. Sehingga firman diabaikan.
mengirusi tradisi, ada istiadat dan lain sebagainya. Haleluya. Apakah roh ada di dalam dia? Kalau memang roh ada di dalam dia, maka pekerjaan-pekerjaan Allah harus dia kerjakan. Jikalau anak mengasihi, ya, jikalau anak taat kepada bapaknya, maka pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh ayahnya dia akan kerjakan. Jikalau kita taat kepada Allah kita, pekerjaan-pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita harus kita kerjakan dan akan kita kerjakan. Semuanya akan beres. Mengenai sakit penyakit, letih lesu dan lain sebagainya, Tuhan akan berikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan akan berikan penyembuhan. Haleluya. Pengetahuan, Tuhan akan berikan. Kesabaran, Tuhan akan berikan. Kesalehan, Tuhan akan berikan. Kebajikan, Tuhan akan berikan. Dan semuanya Tuhan akan berikan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Di manakah tidak pernah Tuhan tidak mengenapkan firman-Nya? Jadi manusialah yang selalu mengabaikan firman Tuhan, ya, mengabaikan dan meninggalkan firman Tuhan, seolah-olah Kristus tidak mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Padahal manusianya yang tersebut yang tidak mau bertekun dan percaya kepada setiap firman yang tertulis, yang diucapkan oleh Yesus. Haleluya. Seolah-olah, bagaimana mungkin jikalau ada imanmu sebiji sesawi, beranjaklah atau tercampatlah ke laut, gunung itu pasti berpindah atau beranjak dari tempatnya. Jikalau ada sebiji sesawi imanmu, itulah kata iblis kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Apakah nyata? Memang nyata. Bagaimanapun kita kalau berdoa, beranjaklah hai gunung, sesuai dengan firman Tuhan, aku percaya. Untuk apa beranjak gunung? Tuhan sudah tempatkan di situ baik. Untuk apa dipindahkan lagi? Gak ada gunanya. Haleluya. Oh, berarti kamu tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa tidak bisa? Nabi katakan, keluar aja dari sistem duniawi, dari sistem organisasi buatan manusia, itu sudah mujizat. Berhenti aja minuman keras, berhenti aja berjudi, berhenti aja melakukan hal-hal yang menajiskan, dan beranjak dan masuk ke dalam firman, itu sudah mujizat. Haleluya. Oh, aku berjanji kepada sahabat-sahabat saya, kepada teman-teman saya tidak akan mau lagi mabuk-mabukan nanti malam bersama-sama mereka. Oh, mau kosong. Semua manusia pendusta, anak saya yang benar. Tetapi kalau sudah Allah bekerja, Roh sudah bekerja di dalam kita, maka semua akan nyata. Haleluya. Itulah ya tujuan Roh datang kepada kita. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Haleluya. Kenapa milik kepunyaannya tidak menerima dia? Karena mereka tidak masuk, karena Yesus tidak masuk akal mereka. Haleluya. Bahkan mereka menolak dia. Ya, mereka menolak dia. Sehingga beralih kepada kita. Haleluya. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Haleluya. Untuk mengenalkan firman Tuhan tersebut. Pernahkah dunia mengenal Kristus? Tidak. Pernahkah dunia mengenal mempelai wanita? Tidak. Karena yang dilakukan oleh mempelai wanita sangat aneh bagi dunia.
Apa perbedaan pakaian? Apa perbedaan rambut? Apa perbedaan perbedaan pengkhotbah antara wanita dan laki-laki? Jadi mereka tidak masuk akal itu. Sekalipun ada tertulis. Yang penting hanya satu. Apakah itu? Happy. Yang penting happy. Yang penting makan. Yang penting harta. Coba kalau disuruh maju ke depan untuk berdoa di depan ratusan orang, menggigil jadinya. Tetapi kita lihat murid-murid Yesus Kristus di zaman dulu gak pernah gentar kemanapun mereka. Siap menyerahkan dirinya untuk melindungi Tuhan. Padahal Tuhanlah si pelindung mereka. Seperti yang dikatakan Petrus, dan mereka, mana dia? Tuk, langsung dipotong kupingnya. Kupingnya, apakah kupingnya jatuh? Jatuh. Tetapi karena Yesuslah pelindung mereka, Yesus mengambil kupingnya, ditempelkan, langsung menempel, langsung jadi, gak ada bekas bacokan. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Maha Tahu, Maha Bisa, dan Maha Sanggup. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi dikatakan, diberkatilah kamu apabila seorang mengatakan segala yang jahat kepadamu, yang palsu demi namaku. Diberkatilah kamu. Dan lagi semua yang hidup saleh di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebab ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus, mereka membenci dia. Siapakah yang lebih membenci dia? Gereja. Gereja lebih membenci dia. Mereka lebih membenci dia daripada pemabuk itu. Ya, mereka membenci dia lebih daripada semua orang yang lain. Hal yang sama yang kecaman ini. Lebih benci orang-orang dunia melihat kita daripada melihat pejudi, pemabuk, pembunuh. Ya, lebih benci. Haleluya. Kenapa lebih benci? Karena memang orang-orang itulah keluarga bagian daripada mereka. Karena pohon tersebut tidak sama hasilnya atau buahnya. Haleluya. Glory. Kalau Kristus mendengar suara dombanya, mendengar suara anaknya, oh itu ada saya. Sekalipun ada di tengah-tengah banyak orang yang sekalipun berada di tengah-tengah orang yang beribu-ribu, sekali saja bersuara, ya, anaknya, dia pasti kenal suara anaknya. Sekali saja memekik induk Raja Wali, pasti kita tahu bahwa itu adalah suara Bapa kita. Haleluya. Pasti kita melihat, sekalipun begitu banyak Raja Wali, tetapi hanya satu Raja Wali, induk Raja Wali. Ya, hanya satu induk Raja Wali, yaitu adalah Tuhan kita. Kita adalah anak-anak Raja Wali yang bicara. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Haleluya. Jadi otomatis bahwa dunia akan menolak, ya, menolak orang-orang percaya dan menganiaya dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana tetap perjalanan Rut, mempelai wanita yang lugu, yang polos,
yang memiliki hati kesederhanaan. Lut 1 ayat 14. Kita lihat. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Kita tahu apa arti berpaut. Tidak sanggup dia meninggalkan Naomi. Hanya 2 jengkal pun dia tidak mau berpaut daripada